Sari Nembah Farm, inilah kebun cabai rawit kami yang ada di atap rumah. Lihat teman-teman, sangat subur, buahnya sudah banyak dan rimbun. Kami akan membagi pengalaman kami bagaimana kita bisa membuat kebun cabai rawit dengan mudah dan murah. Teman-teman, kunci pertama untuk mendapatkan tanaman cabai rawit yang bagus adalah benih yang unggul. Bila teman-teman pemula dan belum berpengalaman menanam cabai rawit, saya anjurkan untuk membeli pabrikan yang ada dijual pada toko pertanian. Mengapa? Karena benih unggulan dari pabrikan biasanya telah diolah dengan fungisida, sehingga benih tahan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cendawan, seperti penyakit bercak daun Cercospora atau penyakit patek atau antraknosa. Bila teman sudah melalui panen 1, 2, 3 kali dan teman-teman tidak perlu lagi membeli benih dari pabrikan dan bisa mengambil hasil yang sudah tua, membelahnya, dan biji-biji ini bisa teman-teman pakai sebagai benih. Dan benih ini adalah benih unggul karena sudah berasal dari proses penanaman yang baik. Di video kami yang lalu, kami ceritakan mengapa saya menanam cabai besar di atap rumah. Sekarang saya menanam cabai rawit juga di atas rumah. Dengan alasan yang sama, untuk mengurangi serangan hama, baik hama jamur maupun hama insek. Bila kita menanam di atap rumah yang tidak dilingkungi oleh pohon-pohon besar, maka kemungkinan untuk diserang oleh hama-hama lebih kecil. Saya menanam pohon cabai rawit ini di pot, teman-teman, dikarenakan mudah untuk dipindah-pindahkan apabila terjadi serangan yang tidak diinginkan. Saya sudah mencoba menanam di tanah dan kurang berhasil, sehingga saya merasa menanam di polybag atau di pot adalah yang terbaik untuk saya. Jangan lupa teman-teman, sinar matahari harus bisa kena langsung ke tanaman cabai, karena kalau tidak akan berbuah. Dan selain itu, kelembaban bisa ditekan. Kelembaban sangat penting, tetapi bila terlalu tinggi akan mengundang banyak jamur dan cendawan dan merusak pohon cabai rawit kita. Tolong jarak antara satu pot dengan pot yang lain dijaga ya teman-teman. Ini agar tanaman bisa bernapas dengan lega, sinar matahari dan angin bisa masuk tanpa ada halangan, sehingga proses fotosintesa dan juga pencegahan terhadap hama bisa dilaksanakan dengan baik. Gulma. Teman-teman, ini sangat penting. Gulma harus disingkirkan dan kemudian tanaman ditutup dengan mulsa organik seperti mulsa serutan kayu yang saya pakai untuk tanaman cabai rawit saya. Gulma adalah sarana yang sangat mudah bagi hama untuk menyerang tanaman kita, sehingga gulma harus disingkirkan 100%. Pruning adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman cabai rawit kita. Kita melakukan pruning ketika bibit baru setinggi 15 cm untuk merangsang pertumbuhan
dan kita melakukan pruning ketika tanaman sudah dewasa dan dalam masa generatif seperti sekarang. Pruning dilakukan agar tanaman tidak terlalu rimbun sehingga sinar matahari bisa masuk ke seluruh pelosok tanaman untuk mencegah kelembaban yang terlalu tinggi. Selain itu, pruning itu juga memicu pertumbuhan bunga dan buah. Untuk saya pribadi teman-teman, menurut pengalaman saya, pruning ini lebih penting daripada pupuk yang sangat mahal untuk memicu panen. Bila teman-teman melakukan pruning teratur, bukan hanya bisa mencegah datangnya hama, tetapi juga bisa meningkatkan panen. Jadi teman-teman tidak perlu menghabiskan uang terlalu banyak untuk membeli pupuk yang mahal. Lalu pupuk apa yang bisa kita pakai tapi tidak terlalu mahal agar pohon cabai rawit kita tumbuh subur dan lebat buahnya? Pakailah pupuk yang saya pakai, yakni 3 sendok garam dengan 3 sendok MSG di dalam 8 liter air bersih dan disemprot 2 kali seminggu. Maka pohon cabai rawit teman-teman akan tumbuh subur. Untuk menjaga agar cabai-cabai itu tidak rontok, maka teman-teman harus memakai pupuk kalsium dan boron, di mana cara pembuatannya sudah pernah saya terangkan di video sebelumnya. Sementara untuk mencegah hama dan jamur, teman-teman bisa memakai ekstrak bawang putih dan disemprot sekali seminggu. Pembuatan ekstrak bawang putih sebagai pestisida dan fungisida nabati sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya.